Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan juga untuk bersengaja datang ke rumah Allah yang mulia ini. Nikmat sehat dan nikmat sempat, ini dua hal yang kalau kita salah guna maka kita akan terpedaya. Dalam hadis Nabi dikatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering terpedaya banyak manusia, yang sering banyak salah guna. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita masih sehat dan kita masih diberikan waktu luang oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah itu adalah masjidnya. Dan alhamdulillah kita duduk sejenak di majelis ilmu, sebuah majelis yang sangat pula dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berada pada tempat yang paling dicintai oleh Allah dan pada kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini semua membuat kita semakin dicintai pula oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, sama-sama kita harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Kita berharap kita dimudahkan untuk setia berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun sunnah yang bisa kita ikuti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kita untuk mengikutinya. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram, yang salah satu syarahnya adalah Subulus Salam. Kita masih berada pada bab nawaqid al-wudu, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Kita masuk sekarang pada hadis yang ke-9. Sumbernya adalah Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah wa an Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Artinya adalah
datang dari salah seorang sahabat yang mulia, namanya adalah Jabir ibnu Samurah, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya rajulan, seorang laki-laki atau seseorang, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki tadi bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya adalah, atawadda'u min luhumil ghanam, apakah saya harus berwudu ketika memakan daging kambing? Jadi kalau saya makan daging kambing, haruskah saya berwudu? Qala, Nabi berkata, in syi'ta, jika kamu mau. Berarti kalau jika kamu mau itu adalah pilihan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau, berwudulah. Lalu dia bertanya lagi, berkata lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu dari memakan daging onta? Kalau tadi kambing, sekarang daging onta. Qala na'am. Nabi berkata, iya. Beda jawabannya dan yang tadi. Kalau pertanyaan pertama, apakah saya harus berwudu dari memakan daging kambing? Nabi bilang, insyaallah. Kalau kamu mau berwudulah. Kalau enggak, berarti enggak apa-apa. Tapi yang kedua ini, apakah saya harus berwudu dari memakan daging onta? Nabi mengatakan, na'am, iya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ikhwati fillah, sumber hadis kita pada malam hari ini adalah salah seorang sahabat, namanya Jabir ibnu Samurah al-Amiri. Beliau dikatakan tinggal di Kufah, nazala al-Kufah wa mata biha. Jadi beliau tinggalnya di Kufah dan wafatnya juga di sana. Tahun 74. Satu riwayat sejarah lagi mengatakan dia wafat pada tahun Sitta wa Sittin, 66. Jadi catatan sejarah tentang kematian, tentang kelahiran memang sering berbeda. Yang lebih memungkinkan lagi untuk berbeda itu adalah kelahiran. Bahkan kelahiran Nabi pun tidak disepakati kapan Nabi itu lahir. Ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Ramadan. Cuma ada nanti pendapat yang lebih banyak. Di sini diperselisihkan kematiannya. Kalau kematian sebenarnya lebih memungkinkan untuk disepakati. Kenapa demikian? Karena seseorang wafat dia sudah menjadi orang yang terkenal. Kalau lahir itu memungkinkan sekali untuk diperselisihkan, karena orang tidak terlalu peduli ini yang lahir nih orang besar atau tidak, karena dia baru lahir. Tapi kalau saat dia wafat, dia sudah menjadi orang besar, maka lebih memungkinkan untuk tidak diperselisihkan. Tetapi Jabir ibnu Samurah al-Amiri ini diperselisihkan tahun wafatnya. Ada yang bilang 74 Hijriah dan ada yang mengatakan 66, Sitta wa Sittin. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas Jabir ibnu Samurah adalah seorang sahabat. Cukuplah kemuliaan bagi dia ketika dia menjadi seorang sahabat. Dia menjadi sahabat itu saja, itu sudah satu kemuliaan yang tidak didapatkan oleh siapapun selain sahabat. Karena sumpah yang sahabat itu kan bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat di atas iman. Kalau ada orang ketemu Nabi, beriman, tapi wafat dalam keadaan tidak beriman, berarti tidak sahabat. Atau dia beriman tapi tidak bertemu, maka tidak juga sahabat. Kita beriman kepada Nabi, tapi kita tidak bertemu. Jangankan kita tabiin saja,
hidup pada masa sahabat tapi dia tidak ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tabiin itu tidak mendapatkan kemuliaan yang namanya suhbah, bersahabat dengan Nabi. Tapi Jabir ibnu Samurah dia adalah seorang sahabat. Baik, hadisnya saya kira sangat jelas. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya ketika memakan daging kambing, maka Nabi tidak menganjurkan untuk berwudu, bahkan hanya memberikan pilihan. Sementara setelah memakan daging unta, Nabi mengatakan na'am, dan itu artinya adalah perintah agar dia berwudu. Oleh karena itulah hadis di atas itu sebagai dalil. Ada disebutkan riwayat yang lain seperti tawaddau min luhumil ibil wala tatawaddau min luhumil ghanam. Berwuduklah kalian dari memakan daging unta. Wala tatawaddau, dan janganlah berwudu atau tidak mesti kalian berwudu min luhumil ghanam, dari memakan daging kambing. Ibnu Khuzaimah mengatakan, apa kata Ibnu Khuzaimah? Lam ara khilafan baina ulama'il hadis. Saya tidak melihat adanya perbedaan di kalangan ulama hadis anna hadzal khabara sahih. Nah, jadi saya tidak melihat adanya perbedaan bahwa sesungguhnya riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Tidak. Jadi dia tidak melihat perselisihan itu. Berarti dia ingin mengatakan dari segi penukilan hadis, maka dua riwayat ini merupakan hadis yang sahih. Li'adalati naqili, karena adilnya orang-orang yang menukilnya, orang-orang yang sanad-sanad yang ada pada periwayatan kedua hadis. Berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Karena hadisnya sahih, maka al-hadithani dalilani ala naqdi luhumil ibilil wudu. Maka dua hadis di atas itu adalah sebagai dalil untuk mengatakan batalnya wudu disebabkan oleh memakan daging unta. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Rahuyah, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, dan juga merupakan pilihan pandangan oleh Imam Al-Baihaqi. Dihikayatkan dari Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? In sahhal hadis fi luhumil ibil qultu bihi. Jika memang hadis itu sahih dalam persoalan memakan daging unta, qultu bihi, berarti saya ikut mengatakan. Jadi konsepnya Imam Syafi'i itu sesuai dengan yang dia sampaikan sendiri dalam konsepnya. Apa kata beliau? In sahhal hadis fahuwa madhhabi. In sahhal hadis, jika hadisnya sahih, maka itulah mazhab saya. Maka jika ada satu riwayat yang sahih, itulah mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Dan dia ingin mengatakan bahwa dalam berpendapat jangan fanatik kepada beliau. Jangan ikuti Imam Syafi'inya, tapi ikutilah pendapat Imam Syafi'i yang sesuai dengan itu makna dari apa yang beliau katakan tadi. In sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadisnya sahih, maka itulah mazhab saya. Sehingga dihikayatkan dari beliau, dari Imam Syafi'i, dia mengatakan seperti tadi. Kalau memang hadis ini tentang daging unta ini adalah sahih, qultu bihi, berarti saya ikut sependapat dengan apa yang ada pada hadis itu. Namun dari segi hukum yang ada pada hadis, ini bukanlah sesuatu yang disepakati.
Karena Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibnu Munzir, Ibnu Huzaimah sudah mengambil satu hukum berdasarkan hadis ini, bahwa jika seseorang memakan daging unta berarti wudunya batal. Karena Nabi bilang na'am ketika ditanya. Tetapi ada pandangan yang berbeda. Wa dhahaba ila khilafihi jama'atun minas sahabati wat tabi'in wal hadawiyah. Ada sekelompok dari kalangan sahabat dan juga tabi'in yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Berarti mereka tidak mengatakan batal. Karena berbeda kan dari yang tadi. Dan juga Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah seperti yang pernah kita katakan, ini adalah dari kalangan, sebagian dari kalangan Syiah Zaidiyah yang mereka hidup di Yaman. Wa yurwa anis-Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan juga pendapat yang berbeda diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan dari Abu Hanifah. Kalau mereka berkata, mereka berbeda, begini perkataan mereka. Wal hadithani imma mansukhani Coba yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang kalau tidak mendengar mungkin bisa di luar saja. Wal haditsani, dua hadis yang disebutkan tadi itu mereka mengatakan imma mansukhani, mungkin saja itu dinasahkan dengan satu hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang datang dari Nabi, indahu kana akhirul amrayni minhu sallallahu alaihi wasallam ada meludu'i mimma massatin nar. Jadi ada riwayat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya tidaklah membatalkan wudu mimma massatin nar, dari memakan sesuatu yang dimasak di atas api, sesuatu yang dipanaskan pakai api. Berarti kalau dimakan maka tidak membatalkan. Daging unta itu adalah salah satu dari daging yang tidak mungkin untuk dimakan mentah. Daging unta sudah bisa dipastikan bahwa dimasak pakai api. Dan Nabi dalam hadis terakhirnya itu artinya lebih belakangan dari dua hadis tadi mengatakan bahwa tidaklah membatalkan wudu seseorang jika ia memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Nah, hadis ini menurut yang berbeda tadi itu adalah mansukhani, berarti dinasah. Nah, maka kita tengok yang di bawah ini beberapa alasan bagi mereka yang berbeda. Karena yang pertama tadi kelompok mengatakan batal wudu kalau memakan daging unta. Sementara ada yang menyelisihinya. Perselisihan itu dengan alasan. Pertama, alasannya adalah bisa saja dua hadis yang di atas dinasakh, dihapus hukumnya. Karena ada dalam ilmu usul fikih bab an-nasikh wal mansukh. Ada yang menghapus hukum dan ada yang dihapus. Biasanya yang dihapus itu adalah yang lebih duluan. Yang menghapus datangnya belakangan. Maka hadis yang mengatakan tidak batal wudu ketika memakan sesuatu yang dimasak dengan api itu adalah datang belakangan. Maka dihukumkanlah oleh seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ini adalah sesuatu yang mansukh. Berarti hadis yang belakangan ini menghapus hadis yang pertama. Dua hadis pertama. Meskipun Imam Nawawi menyanggah, kata beliau adalah da'wan naskhi batilah. Dugaan bahwa ada nasakh itu batal, tidak dapat diterima. Lianna hadzal akhir, karena hadis yang terakhir itu bersifat umum. Kan tidaklah membatalkan wudu
jika memakan sesuatu yang dimasak pakai api. Itu kan umum. Sementara hadis yang pertama tadi itu adalah khusus. Karena Nabi mengkhususkan, ada yang umum, ada yang khusus. Kata Imam Nawawi, kalau bertemu antara yang am dan yang khas, ada yang umum dan ada yang khusus, maka al-khas muqaddam, yang khusus didahulukan. Jadi bukan menasakh dia. Nabi justru mengkhususkan hukum, mengecualikan dari hukum umum. Artinya Imam Nawawi berarti sepakat dengan Imam Ahmad. Imam Nawawi termasuk orang yang mengatakan bahwa memakan daging unta membatalkan wudu, karena dakwah nasakh itu katanya tidak dapat diterima. Yang ada justru adalah taksis. Yang umum tadi dikhususkan hukum, ada pengecualian. Tidak batal wudu jika dimasak kecuali daging unta. Itu maksud dari taksis. Maka kelompok yang berbeda tadi itu alasan pertamanya mungkin nasakh, atau mungkin ada alasan yang kedua, annal murada bil wudu, yang dimaksud dengan wudu di sini adalah at-tanzif, yaitu membersihkan ghaslul yadi, membersihkan tangan. Artinya Nabi menyuruh berwudu itu bukanlah berwudu dalam artian syar'i, tapi berwudu dalam artian tanzif, sekadar membasuh tangan. Jadi berwudulah kalian dari memakan daging unta, artinya pergilah basuh tangan itu dulu. Barangkali kalau daging unta berbeda dengan daging yang lain. Mungkin dari segi lemak-lemaknya atau apa yang tersisa di tangan, minyak-minyaknya mungkin tidak sama dengan daging kambing. Sehingga dengan alasan demikian berarti perintah untuk berwudu yang ada di situ bukanlah wudu dalam artian basuh muka, cuci tangan, cuci kaki, tapi dalam artian tanzif. Kama jaa fil wudu minal laban. Sebagaimana juga ada riwayat Nabi menyuruh berwudu ketika minum susu. Berarti sekadar untuk berkumur-kumur, bukan untuk dalam artian berwudu. Wa anna lahu dasman, dan sesungguhnya dalam susu itu ada apa itu ya, semacam lemak-lemaknya lah, yang mungkin masih tersisa di mulut sehingga perlu untuk berkumur-kumur. Nah, ketika dikatakan bahwa wudu di sini adalah tanzif, berarti orang yang mengatakan itu ingin mengatakan bahwa memakan daging unta berarti tidak membatalkan wudu. Ada alasan yang ketiga, wa dhahaba al-ba'du, ada sebagian lain yang memberikan alasan untuk hadis di atas, ila annal amra fil wudu min luhumil ibil lil istihbab la lil ijab. Bahwa sesungguhnya perintah berwudu dari memakan daging unta itu lil istihbab, hanya untuk anjuran saja, itu sunnah. La lil ijab, bukan sebagai kewajiban. Bukan untuk sebagai kewajiban. Ini alasan dari kelompok yang berbeda dengan alasan yang pertama. Walaupun berbagai alasan-alasan tadi dibantah juga oleh sebagian yang lain, wa huwa khilafu zahiril amr, dan alasan mengatakan ini istihbab bukan wajib itu adalah khilafu zahiril amr, berbeda dengan zahirnya perintah. Karena kalau seandainya dikatakan itu bukan untuk wajib, kenapa Nabi membedakan antara kambing dengan unta? Kan kambing boleh juga kalau mau beruntung setelahnya, tapi sudah mengatakan tidak. Adapun untuk unta, Nabi langsung mengatakan na'am. Nah, jadi dengan demikian memang untuk menyimpulkan hadis yang ada di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang mengambil zahirun nas,
yang mengambil zahirul hadis, maka mereka mengatakan memakan daging unta itu membatalkan wudu karena Nabi menyuruh untuk berwudu. Yang mengatakan tidak wajib dengan alasan yang tadi itu. Alasan yang terakhir tadi adalah bahwa perintah Nabi untuk berwudu bukanlah menunjukkan wajib, tapi hanya lil istihbab, untuk menunjukkan sunnahnya. Artinya lebih dianjurkan untuk berwudu, dan itu artinya tajdidul wudu. Karena memang kalau dalam kajian usul fikih kita tengok amar itu faedahnya bertingkat-tingkat. Amar tidak semuanya menunjukkan wajib. Asalnya memang wajib. Kalau seandainya ada qarinah untuk memalingkannya kepada hukum selain wajib, maka perintah tidak mengandung hukum wajib, tapi pindah dia kepada hukum yang lain. Mungkin maksudnya adalah sunnah, atau mungkin maksudnya adalah bahkan ada di antara amar, tapi maksudnya hukum yang ada di dalamnya adalah mubah. Setidaknya juga dikatakan fi al-hadis, pada hadis ini ma'khadun li tajdidil wudu 'ala al-wudu. Dapat juga diambil satu kesimpulan bahwa di situ ada perintah untuk tajdidil wudu 'ala al-wudu, untuk mengulangi wudu meskipun dia masih dalam keadaan berwudu. Karena yang namanya tajdid itu ya ketika seseorang masih berwudu, masih dalam keadaan suci. Kalau dia sudah tidak dalam keadaan suci, itu namanya bukan tajdidul wudu, tidak memperbarui, itu memang berwudu dari awal sebab wudunya sudah batal. Tajdid itu umpamanya sekarang kita tadi sudah salat maghrib, duduk di majelis ilmu. Nanti kita akan masuk ke salat isya. Wudu kita sebenarnya masih ada. Tapi boleh tidak kita ulang wudu kita? Boleh, itu yang namanya tajdid. Bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena berwudu itu punya fadilah yang besar. Berwudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ketika membasuh mata, berguguranlah dosa mata kita. Membasuh wajah maksudnya. Ketika membasuh tangan, berguguran pula dosa tangan. Ketika membasuh kaki, berguguran pula dosa kaki. Untuk mengambilkan fadilah itu, maka dari hadis ini juga dapat diambil keutamaan tajdidul wudu 'ala al-wudu. Meskipun seseorang itu tidak batal wudunya, tapi dianjurkan untuk diulang. Ini argumentasi yang disampaikan oleh kalangan yang tidak mengatakan batalnya wudu disebabkan oleh memakan daging unta. Yang mengatakan tidak wajib itu adalah jama'atun minas sahabah wa tabi'in, dan juga diantaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi banyak diantara mereka yang mengatakan tidak batal. Di sisi lain seperti Imam Ahmad, Ishaq Ibn Munzir, Ibn Khuzaimah, mereka yang mengatakan batal. Maka bisa dikatakan bahwa yang mengatakan tidak batal itu adalah dari kalangan jumhur al-ulama. Bagaimanapun perbedaan ini sudah lama dan masing-masing mereka punya alasan yang kuat. Kalau sekilas barangkali kita bisa mengatakan bisa saja yang kuat adalah pandangan jumhur ulama dengan analisa-analisa dan alasan-alasan yang beliau sampaikan. Karena kalau sekilas umpamanya kalau hubungannya dengan batal wudu, kan biasanya keluar angin, jelas batal wudu. Ada beberapa hal tidur yang juga bisa membuat batal wudu, karena kita tidak sadar saat kita tidur itu entah ada yang keluar pula atau tidak. Tapi kalau makan, nah kira-kira kalau dengan makan, apakah memang membatalkan wudu? Inilah yang dianalisa oleh para ulama, bahwa anjuran tadi bukan untuk menunjukkan wajib, tetapi hanya menunjukkan istihbab,
menunjukkan sesuatu yang disunnahkan. Cuma bagi kita barangkali tidak terlalu terasa perbedaan pendapat ini karena kita tidak pernah ketemu dengan daging dengan daging unta. Artinya perbedaan ini bagi kita mungkin tidak terlalu terasa kan, cuma ini sebagai ilmu. Karena yang namanya ilmu tidak pun kita alami, tapi kita harus mengetahuinya. Baik, kita masuk pada hadis yang berikutnya, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang memikulnya, menggotongnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Jadi kalau ada orang memandikan jenazah, setelah itu hendaklah dia mandi. Ini juga sama persoalannya dan yang tadi ini. Apakah perintah mandi itu wajib atau lil istihbab? Karena sekali lagi amar itu, perintah yang datang dari Nabi itu tidak semuanya menunjukkan wajib. Kalau ada qarinah yang memalingkan kepada selain wajib, berarti hukumnya tidak wajib. Maka man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayit, jenazah, falyaghtasil, maka hendak pula lah dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang memikulnya, dia yang menggotong ke kuburnya, falyatawadda, maka setelah itu hendak pula lah dia berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa hassanahu, dihukumkan sebagai hadis yang hasan oleh Imam Tirmizi. Tapi Imam Ahmad berkata, wa qala Ahmad, walaupun dia salah satu yang mengeluarkannya, wa qala Ahmad berkata, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Jadi hadis yang terkait dengan bab ini, bab harus mandi setelah memandikan jenazah itu la yasih, tidak ada yang sahih satupun katanya. Artinya tidak ada yang sampai ke tingkat sahih. Meskipun Imam Tirmizi menghasankan. Bagi yang pernah belajar ilmu mustalahul hadis, itu kan ada tingkatan hadis. Dari sisi sahih tidak sahih, hadis ada 3. Ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya hasan, ada yang hadisnya dhaif. Kalau sahih, ini yang tertinggi, sempurna dhabitnya, tamma dhabtuhu. Kalau hasan di bawah sahih. Apa yang menyebabkan hukumnya hasan? Karena perawinya qalla dhabtuhu, agak kurang sedikit dhabitnya. Kurang dhabit itu ya bisa kurang ingatan, agak ragu-ragu dia dalam hadis itu. Dhabit itu kan ada dhabit sudur, hafalan dia, ada dhabit sudur, tulisan dia. Yang dhabit sudur itu menulis tapi tidak ada salahnya sama sekali, tidak tinggal satu huruf pun. Dhabit sekali dia. Semua yang disampaikan oleh gurunya tercatat semuanya. Itu dhabit sudur namanya. Tapi kalau dhabit sudur itu kan dada. Dhabit hafalannya, kuat hafalannya.
Maka kalau hafalannya kuat, masuk pada hadis yang sahih. Tapi kalau qalla dhabtuhu, sudah kurang dhabitnya. Nah, kurang dhabit itu bisa kena faktor umur. Dulu kuat, ketika sudah tua mulai ingatan melemah. Ketika dia meriwayatkan hadis pada saat ingatan sudah melemah umpamanya, sudah tua, berarti nanti apa yang dia riwayatkan bisa dihukumkan sebagai hadis yang hasan. Namun hadis hasan bisa menjadi sahih jika ada pendukung. Kan kalau ada satu informasi disampaikan, ada pendukung, ada hadis yang sama, ada redaksi yang sama, tentu yang ini menjadi kuat. Tapi kalau tidak ada pendukungnya, berarti dia tetap sebagai hadis yang hasan. Maka Imam Tirmizi menghukumkan hadis di atas sebagai hadis yang hasan. Tapi Imam Ahmad mengatakan nggak ada yang sampai ke tingkat sahih hadis yang berkaitan dengan bab ini. Artinya bab keharusan untuk mandi bagi mereka yang memandikan jenazah atau keharusan untuk berwudu bagi mereka yang menggotong jenazah. Baik, seperti yang tadi dikatakan bahwa ada yang menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang mansukh. Hadis yang mana yang menasahkannya? Nah, ini bagi mereka yang mengatakan tidak wajib. Yang pertama dikatakan sebagai hadis yang mansukh. Sebab ada riwayat yang datang dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat, Abdullah Ibnu Abbas. Nabi berkata, ini datang dari Ibnu Abbas, "Laisa 'alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Enggak ada kewajiban bagi kamu ketika memandikan mayat untuk mandi juga. Jadi tidak ada keharusannya. Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tidak ada keharusan untuk mandi. Iza ghasaltuhu, apabila kalian memandikan jenazah. Kenapa? Inna mayyitakum yamutu tahiran. Karena mayit kalian itu dia wafat tahiran. Wafat dia suci. Apakah ketika kita sentuh berarti dia najis? Enggak kan? Maka Nabi mengatakan, inna mayyitakum, sesungguhnya mayit kalian itu ya mutu tahiran. Dia itu mati dalam keadaan suci. Jadi dia tidak najis, tidak apa. Kan badan manusia. Kita harus menghormatinya sama seperti kita menghormati hidup saat hidup. Jadi yang mati itu harus dihormati sebagaimana kita menghormati saat hidup. Maka tidak boleh dipatahkan tulangnya, tidak boleh diambil bagian tubuhnya. Ini hadis itu tersebutkan dalam pembahasan boleh tidak orang yang wafat diambil matanya. Azan masuk waktu. Boleh tidak diambil matanya? Nah, maka pakai hadis orang yang wafat harus dihormati sebagai saat hidup. Baik, kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Jadi di antara para ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi juga, itu merupakan sesuatu yang sudah mansukh. Wa qala Ahmad innahu mansukh. Sesungguhnya hukumnya sudah dinasah. Ya, apa yang menasahkan? Yang menasahkan adalah hadis yang tadi. Laisa alaikum ghuslun, tidak ada keharusan bagi kamu untuk mandi idza ghasaltumuhu, apabila kamu memandikan jenazah. Inna mayyitakum yamutu tahiran wa laisa binajis. Karena mayit kamu itu mati dalam keadaan suci, walaysa binajis, dan dia tidak najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, maka cukuplah bagi kalian untuk membasuh tangan. Cukuplah bagi kalian membasuh tangan. Kenapa disuruh membasuh tangan? Ya, kalau kita memandikan itu kan tidak hanya badan, kita juga membasuh hal-hal yang di situ ada kotoran. Bahkan dianjurkan kita untuk melakukan apa yang sunnah pada saat berwudu. Bersihkan mulutnya, bersihkan hidungnya. Dianjurkan itu untuk membersihkan sebelum dia dimandikan. Nah, jadi kata Imam Ahmad itu merupakan sesuatu yang dinasah, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Ada alasan yang lain. Nah, alasan yang lain bukan nasakh, tetapi ada yang mengatakan innal amra lin nadab. Sesungguhnya perintah yang ada pada hadis itu untuk menunjukkan nadab. Nadab sama seperti yang tadi itu menunjukkan sunnah. Dari mana diambilnya? Dari riwayat Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Umar. Jadi ada dari Ibnu Abbas dan juga ada dari Ibnu Umar. Apa kata mereka? Berarti ini yang mereka lakukan. Kunna naghsilul mayyit faminna may yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami dulu pernah memandikan jenazah, maka setelah itu di antara kami ada yang mandi dan di antara kami juga ada yang tidak mandi. Kalau dikatakannya kami memandikan dan mereka adalah orang-orang hidup bersama Nabi, berarti pada saat kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang sebagai sebuah kewajiban, tentu saja yang tidak mandi disuruh untuk mandi. Sama dengan mengambil hukum laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak baik kalau kita puasa saat safar. Sekarang pertanyaannya, apakah harus berbuka kalau kita musafir? Dengan Nabi bilang laisa minal birri, tidak baik puasa. Berarti tidak ada kebaikan. Kalau Nabi bilang tidak ada kebaikan, ya jangan lakukan. Itu hukum asal. Tapi ada di antara riwayat yang datang dari sahabat Nabi, kami musafir bersama Nabi. Minnas saim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Nah, berarti ketika di antara kami ada yang puasa, ada yang berbuka, itu artinya berbuka bukanlah sebagai satu kewajiban. Meskipun Nabi tadi seolah-olah mengharuskan berbuka saat puasa, karena Nabi menafikan kebaikannya. Kalau Nabi yang menafikan kebaikan, itu tidak ada gunanya dilakukan. Nah, inilah makna dari, samalah dengan logika yang ada pada hadis ini. Dulu kami memandikan jenazah, setelah itu minna may yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Di antara kami ada yang mandi sesudah itu, dan di antara kami juga sebagian yang lain ada yang tidak mandi.
qala al-musannifu isnaduhu sahih. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah merupakan sanad yang sahih. Berarti riwayat ini yang dijadikan alasan oleh yang mengatakan tidak wajib hanya sekedar sunnah saja. Karena sahabat sendiri sebagian mandi, sebagian tidak. Adapun yang terkait dengan wa man hamalahu falyatawadda, ini kata Imam San'ani sebagai penulis kitab Subulus Salam. Adapun hadis yang barang siapa yang memikulnya maka hendaklah berwudu. Berarti di situ ada perintah untuk berwudu. Apa kata beliau? Fala a'lamu qailan yaqulu bi annahu yajibul wudu min hamlil mayyit. Saya tidak tahu ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya wajib berwudu bagi orang yang memikul jenazah. Wala yandubu, dan bahkan tidak juga disunnahkan. Qultu walakinahu ma'ahu bil hadis, tetapi dengan adanya hadis di atas la uzra 'anil amali bihi. Tidak pula ada uzurnya kalau seandainya kita tetap mengamalkannya. Jadi kan kalau memang ada hadisnya oleh sebagian hadis yang hasan, maka tidak pula salah kalau kita mengamalkannya. Tapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Maka nanti kalau umpamanya selesai kita memandikan jenazah, bisa saja kita katakan lebih baik mandi. Karena di antara sahabat ada yang mandi, tapi bukan untuk mewajibkan. Dan barang siapa memikulnya, bisa saja dia untuk berwudu karena ada hadisnya, cuma bukan sebagai sebuah kewajiban. Nah, di sini juga dikatakan baru bisa dibawa sebagai hukum sunnah untuk berwudu jika memikul itu idza hamalahu mubasyiran li badanihi. Kalau seandainya dia gotong jenazah itu dan badannya bersentuhan pula secara langsung dengan jenazah. Sekarang mana pula orang gotong jenazah yang langsung gitu? Kan tidak ada kan? Otomatis kalau menggotong pakai tandu dan kita tidak menyentuh jenazah. Tapi kalau saya bersentuhan langsung mungkin bisa masuk ke dalam hukum yang disunnahkan. Namun jika memang ingin melaksanakannya, tidak ada masalah. Sebab memang ada riwayat, hanya saja tidak bisa dikatakan sampai ke tingkat wajib. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak tahu ada satu orang pun yang mengatakan bahwa memikul jenazah mewajibkan kita untuk berwudu. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan, seandainya nanti kita memandikan jenazah, maka ada anjuran untuk kita juga mandi, tetapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Karena perintah yang ada di hadis itu bukanlah untuk menunjukkan wajib, tapi ada qarinah, ada dalil yang memalingkannya kepada hukum yang berbeda. Baik, ini mungkin yang menjadi bahan kajian kita malam hari ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan membatalkan wudu. Silakan kalau seandainya ada yang ingin dipertanyakan, kita masih punya waktu. Silakan. Fadhal. Kalau kita tetap puasa, terus iya, berdasarkan ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau kalian safar, dengan sakit dan safar itu kalian tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti pada hari-hari sesudah Ramadan. Maka kalau seandainya kita safar, jika rasanya kita sanggup puasa, lanjut saja. Karena memang tidak wajib berbuka.
Tapi kalau dengan berpuasa kita akan kesulitan, akan mempersulit diri. Ambil keringanan yang ada pada agama. Ambil rukhsah itu. Karena agama sudah memudahkan kita agar kita berbuka, ya tidak apa-apa, boleh berbuka. Nah, jika kita berbuka, berarti kan ada hutang tuh. Hutang wajib dibayar, enggak? Wajib dibayar. Apalagi hutang kepada Allah. Maka nanti setelah selesai Ramadan, kita berkewajiban untuk menggantinya sejumlah hari yang kita tinggalkan. Kalau kita sabar 3 hari, tidak puasa 3 hari, berarti hutang kita ada 3 hari. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau di sini tidak disebutkan secara rinci, cuma yang sekilas digambarkan bahwa pada daging unta itu ada sesuatu yang zuhumah. Zuhumah itu kandungannya mungkin berbeda dengan yang lain. Dengan daging kambing dan dengan daging sapi. Kalau orang Arab tidak terlalu suka dia daging sapi, imma kambing, imma unta, gitu kan. Makanya ada di hadis ini pun kambing sama unta kan, tidak ada sebut-sebut bakar kan, tidak ada jamu atau apa. Maka dikatakan, digambarkan sekilas saja seperti itu. Barangkali bisa saja ada penelitiannya kan. Bisa saja ada penelitian yang mencoba untuk mencari tahu ada apa kandungan yang terdapat pada daging unta. Ya zuhuma itu ya semacam itulah, lemak-lemak tinggi yang berbeda dengan yang lain, sehingga memerlukan kita untuk berwudu kembali. Makanya sebagian mengatakan berwudu itu untuk membasuh tangan atau berkumur-kumur, bukan wudu dalam artian wudu syar'i, tapi bimakna tanzif oleh sebahagian. Sekira itu sekilas yang ada di sini, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup pas sih. Tunggu habis detik dulu dah. Baik. Untuk permasalahan safar, Ustaz. Musafir, mana yang lebih baik kita ambil rukhsah itu atau tidak? Karena sebagian saya pernah mendengar, karena itu adalah sedekah Allah. Jadi apabila kita tidak ambil, itu kita termasuk orang yang sombong. Bagaimana itu maksudnya? Mana yang lebih baik untuk kita ambil? Apakah tetap berbuka, tetap puasa, atau mengambil keringanan? Ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika belum mencoba untuk menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan berbuka. Tadi kan tidak ada baiknya puasa saat safar. Ada lagi riwayat yang mengatakan tadi, di antara kami berpuasa, di antara kami berbuka. Ada satu riwayat lagi yang mengatakan sahabat dengan Nabi musafir dalam satu perjalanan, tidak ada yang berpuasa ketika itu kecuali Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Dalam peperangan yang lain disuruh oleh Nabi untuk berbuka, mereka tidak berbuka. Pada akhirnya Nabi sendiri mengambil minuman itu dan menunjukkan kepada para sahabat kalau dia berbuka. Setelah itu baru yang lain berbuka. Sampai Nabi mengatakan, ini kan perjalanan mau perang nih. Nabi bilang kalau tidak berbuka juga, kalau ada yang tetap puasa, ulaikal usah. Mereka durhaka. Ini Nabi sendirilah minum kan. Maka dari hadis itu kan nampak itu soal berbuka saat puasa. Ini bukan soal keharusan mengambil rukhsah. Karena dulu sahabat di hadapan Nabi dia juga ikut berpuasa dan Nabi tidak mencegah. Maka kata Ibnu Hajar, barang siapa yang jika dengan berpuasa dia akan kesulitan, maka lebih baik baginya untuk berbuka. Dan barang siapa yang jika dengan tetap berpuasa dia akan tetap kuat dan biasa-biasa saja, maka lebih baik baginya untuk berpuasa.
Dan bagi siapa yang imbang, sama aja, bukan, enggak, bukan, maka dia boleh memilih mana yang dia mau. Di situ mungkin akan lebih baik untuk tetap berpuasa. Tapi bagi orang yang kalau seandainya dia apa namanya itu berbuka, artinya enggak punya berbuka, biasa aja dia safar. Sekarang safar ke Malaysia itu 1 jam dalam pesawat, pakai AC pula lagi, enggak ada sulit-sulit. Ya kalau memang enggak sulit, maka tidak ada keharusan untuk mengambil ruksa. Gitulah cara beliau dalam memahami persoalan itu. Tengok keadaan seseorang dan seseorang lebih tahu dengan dirinya sendiri. Kalau memang dia akan sulit dan berpuasa, lebih baik baginya untuk berbuka. Tapi kalau enggak, lanjut aja puasanya. Karena bayar hutang itu susah. Bayar hutang itu lebih susah. Dikasih 11 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak selesai untuk membayar hutang. Muncul pula pertanyaan, Pak Ustadz, kalau masuk puasa baru, hutang belum lunas, apakah nanti hutang dibayar double? Kan harus bayar lagi kan enggak selesai nih. Ramadan baru sudah masuk. Apakah hutang kemarin dibayar double? Jawabannya enggak. Karena Allah enggak suka riba. Double hutang kan, lipat-lipat gandakan hutang kan riba. Tetap hutangnya segitu. Tapi dalam fatwanya Syekh bin Baz, kalau seandainya dia ingin menembus kelalaiannya, dia hutangnya 5, masuk Ramadan yang 5 ini masih ada, besok yang 5 ini wajib dia bayar. Kalau ia ingin menembus kelalaiannya dengan cara memberikan makan fakir miskin, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi jumlah hutangnya tetap segitu. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira ini kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.